Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adam Muafan dengan NIM 2124 1010 3053. Jadi di sini saya akan mempresentasikan dari tugas saya, yaitu remedi dari modul 5 mata kuliah kecerdasan komputasional dengan materi Cummins Clustering. Jadi yang pertama di sini apa itu Cummins? Cummins adalah algoritma untuk mengelompokkan n objek atau data berdasarkan atribut atau fitur ke dalam K cluster. Nah, diasumsikan bahwa atribut objek itu membentuk suatu ruang vektor. Dan selanjutnya, apa itu clustering? Clustering sendiri adalah proses membagi kumpulan data atau objek ke dalam kelompok-kelompok yang disebut cluster. Cluster sendiri adalah sekumpulan objek yang dikelompokkan berdasarkan kemiripan antar objek, di mana suatu cluster ini berisi kumpulan objek yang mirip. Dan objek pada satu klaster ini berbeda dengan objek pada klaster yang lain. Dan untuk kemiripan objek itu ditentukan menggunakan jarak, yaitu distance measure. Clustering supervised learning non-prevented class. Nah, jadi algoritma Cummins clustering ini adalah sebuah metode unsupervised learning yang digunakan untuk melakukan klasterisasi pada sekumpulan data. Nah, yaitu dengan cara mengelompokkan data yang serupa menjadi satu kelompok yang disebut cluster. Nah, itu yang dimaksud dengan unsupervised learning. Nah, di sini jelaskan yaitu Cummins clustering adalah algoritma yang tujuannya ini untuk mengelompokkan objek-objek dalam dataset menjadi beberapa kelompok cluster berdasarkan kesamaan fitur atau atribut yang dimiliki oleh objek tersebut. Juga algoritma Cummins ini bekerja dengan cara menganalisasi pusat-pusat kelompok secara acak dalam ruang fitur. Kemudian iteratif memperbarui posisi pusat kelompok dan mengelompokkan setiap objek ke kelompok yang sesuai berdasarkan jarak. Yaitu ketika pusat kelompok tidak berubah secara signifikan atau iterasi mencapai batas maksimum yang ditentukan sebelumnya. Nah, metode Cummins ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, sederhana dan efisien. Jadi, algoritma ini relatif sederhana dan cepat dalam mengelompokkan data. Keunggulan yang kedua yaitu skalabilitas, di mana Cummins ini dapat dengan mudah diterapkan pada dataset besar. Dan keunggulan yang ketiga yaitu interpretasi yang mudah. Nah, hasil kelompok yang dihasilkan dari Cummins ini biasanya mudah dipahami dan diinterpretasikan. Jadi, Cummins ini memiliki tiga keunggulan. Selain keunggulannya, yaitu Kamis juga memiliki keterbatasan, yaitu seperti yang pertama, bergantung pada inisialisasi pusat kelompok, di mana hasil dari Kamis ini dapat bervariasi tergantung pada titik awal pusat kelompok yang diinisialisasi secara acak. Yang kedua, sensitif terhadap pencicilan. Kamis ini dapat terpengaruh oleh adanya data pencicilan dalam dataset yang dapat mempengaruhi pengelompokan yang dihasilkan. Harus menentukan jumlah kelompok, mana jumlah kelompok harus ditentukan sebelumnya, dan pilihan nilai K yang optimal bisa menjadi tantangan. Jadi selain memiliki keunggulan, kami juga ini memiliki keterbatasan, itu seperti yang dijelaskan. Dan selanjutnya di sini terdapat langkah-langkah dalam algoritma Cummins clustering. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu inisialisasi, di mana menentukan jumlah kelompok yang diinginkan sebagai pusat kelompok awal. Selanjutnya, pengelompokan, yaitu menghitung jarak antar setiap objek dalam dataset dengan pusat kelompok yang ada. Nah, setiap objek ini akan ditempatkan dalam kelompok yang memiliki pusat terdekat. Yang ketiga, ini pembaruan pusat kelompok, di mana hitung pusat baru di setiap kelompok dengan mengambil rata-rata dari semua objek dalam kelompok tersebut. Langkah selanjutnya yaitu konvergensi. Ulangi langkah 2 dan 3 hingga pusat kelompok tidak berubah secara signifikan. Yang kelima, output. Jadi setelah konvergensi tercapai, kelompok yang dihasilkan dianggap stabil. Jadi Anda dapat menggunakan pusat kelompok akhir dan pengelompokan objek untuk analisis lebih lanjut atau visualisasi hasilnya. Nah, jadi langkah-langkah clustering ini.
ada 5 seperti yang sudah dijelaskan. Nah, lebih singkatnya itu yang pertama kita ya menentukan jumlah klaster yang diinginkan. Jadi memilih secara acak titik pusat awal, atau sentroid yang mewakili masing-masing klaster. Nah, yang selanjutnya itu lakukan iterasi dengan menghitung jarak setiap data poin ke masing-masing sentroid dan menetapkan setiap data poin ke klaster yang memiliki sentroid terdekat. Hitung ulang titik pusat sentroid untuk setiap klaster berdasarkan data poin yang masuk ke klaster tersebut. Nah, langkah yang terakhir yaitu ulangi langkah 3 dan 4 hingga tidak ada lagi perubahan klaster yang terjadi atau iterasi telah mencapai batas maksimum yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, algoritma Cummins clustering ini juga dapat membentuk klaster yang berbeda, bergantung pada titik pusat atau sentroid awal yang dipilih. Nah, oleh karena itu, perlu dilakukan beberapa kali pengujian dengan titik pusat sentroid awal yang berbeda-beda untuk mendapatkan hasil yang optimal. Jadi, perlu dilakukan beberapa kali pengujian dengan sentroid awal. Jadi harus berbeda-beda agar mendapatkan hasil yang optimal. Nah, sentroid sendiri yaitu adalah titik pusat dari setiap cluster algoritma Cummins clustering. Itu pada awalnya sentroid diinisialisasi secara acak dalam ruang fitur data. Nah, secara matematis ini sentroid dapat dihitung sebagai rata-rata dari semua poin yang termasuk dalam klaster tertentu. Nah, jika N adalah jumlah data poin dalam klaster dan data poin ke I dalam klaster, maka posisi sentroid dapat dihitung sebagai sentroid sama dengan 1/N. Dan yang terakhir di sini ada implementasi clustering pada dataset iris. Jadi implementasi kode yaitu di sini ada from sklearn dataset dengan menggunakan import load iris dan juga import Cummins. Nah, untuk kodenya seperti yang ada di PPT ini. Nah, itu pada kode di atas ini menggunakan dataset iris. Yang pertama, kita mengimpor modul yang diperlukan, yaitu load iris dari pustaka sklearn dataset dan Cummins dari pustaka sklearn cluster. Yang kedua itu memuat dataset iris. Nah, itu dengan menggunakan load iris. Nah, dataset ini terdiri dari atribut fitur yang disimpan dalam iris.data. Dan yang ketiga di sini membuat objek Cummins dengan jumlah kelompok yang diinginkan. Jadi, yaitu dengan n cluster sama dengan 3 karena dataset iris ini memiliki 3 kelompok. Dan yang keempat melakukan proses pengelompokan, yaitu dengan memanggil metode feedX pada objek Cummins, feedX pada objek Cummins yang telah dibuat. Yang kelima, mengambil label pengelompokan untuk setiap objek dalam dataset, yaitu variabel label sama dengan Cummins.label dari objek Cummins. Yang keenam, menampilkan hasil label pengelompokan, yaitu dengan memprint label pengelompokan. Yang mungkin itu implementasi kode dari kelas implementasi kode Cummins clustering pada dataset iris. Ya mungkin sekian presentasi dari Remedi Praktikum KK Modul 5 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.